Dan dengan itu kami menyambut Jenderal Jackin, purnawirawan, analis senior Fox News, mantan wakil kepala Angkatan Darat dan sekarang Presiden Institut Studi Perang. Jenderal, selamat datang. Jennifer dan Jonathan telah memaparkan apa yang mereka ketahui dari Pentagon dan sumber-sumber Israel. Bagaimana Anda menilai situasi di Selat dan gencatan senjata saat ini, Jenderal? Tentu saja kita sedang memasuki aspek yang berbeda dengan adanya gencatan senjata ini. Saya rasa pelanggaran berupa serangan terhadap Israel atau pangkalan Amerika akan diselesaikan dalam 48 jam ke depan. Namun kami melepaskan operasi militer sebagai bentuk tekanan untuk mencapai kesepakatan saat menetapkan gencatan senjata. Itu tidak berarti, Martha, bahwa kita tidak punya pengaruh lagi. Karena sebenarnya kita masih punya. Dan pengaruh itu adalah memastikan bahwa kita memilikinya. Agar orang-orang Iran mengerti, ini adalah batas waktu 2 minggu dan hanya 2 minggu saja. Jika mereka tidak menerima syarat-syarat kita di Islamabad dan tidak ada kesepakatan dalam 2 minggu, maka kita pasti akan melanjutkan operasi tempur. Itu adalah alat tawar yang nyata. Dan apa yang akan dilakukan orang-orang Iran dalam negosiasi itu? Karena itu bisa diprediksi, itu seperti berurusan dengan Putin. Orang-orang Iran di sini akan ingin menunda dan memperpanjang negosiasi serta meyakinkan para negosiator kita bahwa mereka benar-benar hampir mencapai kesepakatan, tetapi kita butuh sedikit lebih banyak waktu. Lalu apa yang terjadi? Kita akan memperpanjang gencatan senjata selama 1 atau 2 minggu lagi dan mungkin sedikit lebih lama ketika kita semakin dekat dengan kesepakatan. Apa yang coba dilakukan orang-orang Iran dengan ini? Mereka mencari waktu sebanyak mungkin untuk menunda, memungkinkan pemulihan harga minyak, dan menstabilkan pemulihan sistem politik serta mengurangi tekanan pada presiden yang pasti dia rasakan. Jadi kecenderungannya setelah beberapa minggu tanpa kemajuan adalah tidak ingin kembali melakukan operasi tempur. Saya rasa inilah jalan yang diambil oleh orang-orang Iran. Jika mereka memilih jalan lain dan bersedia melepaskan syarat-syarat mereka, serta menerima syarat-syarat dari tim Presiden Trump, itu yang terbaik. Tapi saya ragu mereka akan melakukannya. Saya tahu dengan pasti bahwa kami telah sangat merugikan Iran. Mereka berada dalam kondisi yang sangat lemah dan militer kita telah menunjukkan kerusakan itu dengan sangat jelas. Tapi mereka masih memegang kendali dan percayalah padaku, Fahedi, pemimpin IRGC, dan Gabilov, presiden parlemen, sangat sejalan. Kondisi sebenarnya yang memegang kendali di Iran dan apa itu? Kenapa? Gencatan senjata ini terjadi karena mereka tahu betul bahwa satu-satunya tujuan menutup Selat Hormuz adalah untuk menghentikan perang dan mereka berhasil melakukannya. Tapi kenyataannya adalah jika mereka benar-benar bersedia mencapai kesepakatan, itu soal lain. Karena saya tahu tentang hal ini. Trump tidak akan membuat kesepakatan yang buruk. Dia mengenal orang-orang ini. Dia telah bernegosiasi dengan mereka lebih banyak daripada presiden sebelumnya. Dan dia tahu bahwa kadang-kadang mereka banyak bicara omong kosong. Mereka akan membuat orang bingung. Mereka akan menyebarkan kebohongan. Dan tim kita tentu saja harus menyadari semua itu sebelum mulai. Saya berasumsi mereka mengerti hal itu. Jaminan yang kita miliki di sini adalah presiden itu sendiri. Dia tidak akan menerima kesepakatan yang buruk. Kembali ke operasi tempur untuk menjelaskan tetap berdiri. Kita bisa dibilang punya kartu as di tangan. Ya, kita punya sumber daya strategis, Pulau Harg. Terkait pulau ini, kita bisa menunggu sampai operasi berakhir untuk menguasai atau menghancurkannya. Jika kita menguasainya, pulau itu bisa dijadikan alat tawar-menawar dengan orang Iran. 90% distribusi minyak mereka berasal dari sana. Pertama-tama kita akan berkata, serahkan seluruh infrastruktur nuklir kalian. Serahkan semuanya, uranium yang sudah diperkaya, sentrifus dan reaktor kaskade yang tersisa. Kesepakatan yang sama seperti yang diberikan Bush kepada Gaddafi saat kami mengambil alih. Dan mereka membongkar serta membawa pergi program itu.
dan hal-hal lain yang bisa kami lakukan dengan memanfaatkan Pulau Khark. Jika kalian tidak melakukannya, kami akan menghancurkan 90% distribusi minyak kalian. Itu akan menyebabkan rezim kalian runtuh dalam hal kemampuan ekonominya. Menyebabkan keruntuhan ekonomi. Jadi kita masih punya banyak pengaruh. Ini maksud saya, Martha. Saya mengerti. Dan saya sudah mendengar argumenmu bahwa kita kehilangan pengaruh dengan gencatan senjata. Tapi Pulau Khark tetap menjadi sumber pengaruh. Jenderal, bagaimana pendapatmu? Cepat saja tentang para korban. Presiden bilang mereka akan menerima sebagian dari biaya tol kapal-kapal di sana. Di Selat Hormuz, kami punya beberapa angka. Potensi keuntungan dari biaya tol Teheran untuk Iran bisa menghasilkan 100 miliar dolar per tahun dalam bentuk biaya jika kita membiarkan mereka melakukan itu. Pendapat singkat Anda tentang hal ini, jika bisa, Jenderal. Terima kasih. Ya, Iran memberlakukan biaya tol seperti itu jelas merupakan pelanggaran hukum laut. Ini bukan Mesir di mana mereka memiliki hal seperti itu. Biaya tol atau tarif. Karena ini adalah Mesir, tanah di mana terdapat terusan Suez, bukan Panama, itu sama saja. Tanah Panama. Ini adalah jalur pelayaran transit internasional. Betul sekali. Dan kamu dilarang melakukan hal itu. Dan menurut pendapat saya, kita harus memaksa orang Iran untuk berhenti melakukan itu. Presiden mengatakan mungkin Ingin mendapatkan sebagian dari biaya penyeberangan itu. Dan negosiasi baru saja dimulai di Pakistan. Dengan putaran berikutnya dijadwalkan pada hari Sabtu. Jenderal, terima kasih banyak. Sekarang kita tahu bahwa ancaman Presiden Trump terhadap pusat energi Iran membuat para pemimpin rezim setuju untuk melakukan gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Namun gencatan senjata selama 2 minggu ini hanya akan bertahan selama Iran membuka kembali Selat Hormuz. Tentang laporan mengenai pembicaraan langsung di Pakistan yang dijadwalkan minggu ini. dalam 2 hari pada hari Jumat. Juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa pertemuan langsung sedang dibahas, tetapi belum ada yang dikonfirmasi sampai pengumuman resmi dibuat. Hal ini akan mempengaruhi pertemuan antara Presiden dan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte. Mark Dubowitz, mantan penasihat Iran untuk pemerintahan Biden, Trump, Obama, dan Bush, akan menjelaskan kepada kita. Mark, selamat pagi. Dan saya ingin berbicara tentang gencatan senjata dan bagaimana semua ini terjadi. Tapi izinkan saya bertanya dengan cepat tentang masalah NATO itu. Ini akan menjadi pertemuan yang menarik dan mungkin panas antara dua sahabat, Presiden dan Rutte. Karena, NATO tidak mendukung kita. Ya, sebuah pertemuan antara dua sahabat besar, tapi Presiden kecewa dengan NATO dan kurangnya kontribusinya. Kami menemukan dalam perang ini bahwa kami memiliki sekutu yang kuat seperti Israel, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Ukraina. Namun sayangnya sebagian besar pemimpin Eropa tidak berada di pihak kami dan justru mengkritik. Dan tentu saja kami juga tidak banyak berkontribusi. Ya, Mark, Anda telah memberi nasihat kepada presiden seperti Biden, Trump, Obama, dan Bush. Apa yang terjadi di balik layar saat melihat rencana 10 poin itu? Kemana kita akan pergi? Kami tidak setuju dengan semuanya. Jadi, apa yang akan terjadi dalam 2 minggu ke depan? Bagaimana kita bisa mencapai sebuah kompromi? Jadi perbedaan mendasarnya adalah setelah 15 bulan Trump menjabat, Iran belum pernah selemah ini dalam 47 tahun sejarahnya. Maksud saya, kerusakan yang ditimbulkan pada rezim di bawah Presiden Trump sangat luar biasa. Dia masuk dengan pengaruh maksimal dan 15 tuntutan yang sangat jelas kepada orang-orang Iran. Saya rasa sangat tidak mungkin Presiden Trump akan setuju dengan tuntutan-tuntutan Iran yang tidak masuk akal itu. Kami akan mencari kesepakatan yang menghilangkan kemampuan Iran untuk berperang dan kemampuan nuklirnya. Dengan mencegah Iran mengancam negara-negara tetangganya atau Amerika Serikat. Mark, saya cukup penasaran. Anda tahu, Presiden telah mencapai banyak hal. Niat baik dari publik Amerika dan bagaimana dia menangani konflik. Tapi jika melihat pada rencana poin-poinnya, ada perbedaan yang sangat besar antara apa yang diinginkan Amerika Serikat dan apa yang dinyatakan Iran sebagai tujuannya. Mereka ingin kita pergi dan Israel lenyap. Apakah ada kemungkinan orang-orang yang saat ini memerintah Iran benar-benar akan setuju dengan proposal perdamaian yang langgeng? Ya, tentu saja ada jurang antara tuntutan Amerika Serikat dan Iran, tetapi rezim sekarang sedang menghadapi kemungkinan eliminasi total. Melihat daftar obituari rezim ini, jumlah komandan dan pemimpin senior, termasuk mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei, yang telah dieliminasi oleh gabungan kekuatan Amerika Serikat dan Israel, rezim ini harus tahu bahwa mereka punya pilihan.
membuat kesepakatan dengan Presiden Trump, atau mereka akan berakhir di tempat sampah sejarah. Hormuz dan rezim ini memiliki alat mematikan yang mampu mengancam Amerika Serikat dan sekutu-sekutu kami. Baiklah, dan kita akan lihat apa yang terjadi dengan pertemuan dengan NATO hari ini. Apakah kita akan keluar dari NATO? Terima kasih banyak. Terima kasih.